Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Jumpa lagi dengan Ustazah Hikmah di pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita mulai belajar ya, Nak. Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah akan dapat menambah keimanan dan kekaguman kita kepada Allah. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna tentang As-Salam dan Al-Mu'min. Apa itu As-Salam? Apa itu Al-Mu'min? As-Salam. Coba anak ustazah amati gambar berikut ini. Apa yang anak-anak ustazah pikirkan ketika melihat gambar yang ada? Apa kira-kira akibat dari peristiwa yang ada? Jika kita selamat, siapakah yang memberi keselamatan kepada kita? As-Salam artinya yang maha sejahtera, yang maha memberi keselamatan. Allah adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 58, Allah berfirman, Salamun qaulam mir rabbir rahim, yang artinya, kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dengan sifat As-Salam ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala macam kemaksiatan, kerusakan, dan bencana. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu berusaha mengajak orang lain untuk berada di dalam jalan kebenaran dan keselamatan. Nah, anak-anak ustazah, sebagai seorang muslim, kita wajib untuk meminta keselamatan hanya kepada Allah. Sebab keselamatan hanyalah bersumber dari Allah dan diharamkan bagi kita untuk meminta keselamatan kepada selain Allah. Misalkan kepada seorang guru, kepada dukun, atau bahkan meminta keselamatan kepada kuburan. Itu termasuk perbuatan yang syirik yang tidak disukai oleh Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita keselamatan, perlindungan, dan kasih sayangnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada teman kita yang sedang bertengkar, maka kita wajib mendamaikannya. Kita berusaha untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di lingkungan sekitar kita. Kemudian, bagaimana caranya kita mengamalkan sifat Allah, yaitu As-Salam dalam kehidupan kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat As-Salam. Di antaranya, yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama kita dalam berbagai kesempatan. Yang kedua, bersikap baik, ramah, dan menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Yang ketiga, mewujudkan rasa aman di lingkungan kita. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan antara sesama. Yang kelima, menolong orang lain yang membutuhkan. Sampai di sini, anak-anak ustazah sudah paham apa itu As-Salam dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut ke sifat Asmaul Husna Allah selanjutnya. Al-Mu'min. Coba anak-anak ustazah amati gambar berikut ini. Apa yang anak-anak ustazah pikirkan ketika melihat gambar tersebut? Kepada siapakah anak-anak ustazah meminta pertolongan ketika menghadapi kesulitan?
Gambar tersebut berkaitan dengan sifat Allah, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha menjaga keamanan. Allah adalah zat pemberi keamanan. Dialah pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Orang yang beriman tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada selain Allah. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar diberikan keamanan, dihindarkan dari berbagai macam fitnah dan bencana. Allah lah yang memberi rasa aman dan ketenangan ke dalam hati manusia. Dalam surat Al-Fat ayat 4 Allah berfirman, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah, di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, anak-anak ustazah, bagaimana kemudian kita mengamalkan Asmaul Husna Allah Al-Mu'min? Sebagai seorang yang beriman, kita harus menjadikan orang yang ada di sekitar kita aman dari gangguan lidah dan tangan kita. Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebagai anak soleh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengamalkan sifat al-mu'min. Di antaranya, yang pertama, bersikap ramah dan sopan santun kepada orang lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang rukun dan damai. Yang tiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi semua orang. Yang keempat, senantiasa berpikir positif terhadap orang lain. Yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat terhadap orang lain. Nah, itulah dia anak-anak ustazah penjelasan tentang sifat as-salam dan al-mu'min. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, mudah-mudahan anak-anak ustazah paham ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.